Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zainuddin di channel @mzofficial. Hari ini seperti biasa saya ingin mengabadikan hasil pemikiran saya gitu. Karena akhir-akhir ini banyak yang bertanya baik di kolom komen YouTube itu sendiri yang menjadi platform saya untuk mengabadikan hasil pemikiran saya, dan ada juga yang bertanya di Instagram, kenapa Bang banyak akhir-akhir ini banyak membuat konten tentang pertanian gitu. Saya sebenarnya tidak ingin membuat konten terhadap pertanian itu, cuma saya ingin mengabadikan hasil pemikiran saya terhadap pertanian itu sendiri gitu. Ya kalau ada yang mau nonton mangga, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting hasil pemikiran saya, hasil kerja saya selama kuliah bertahun-tahun itu tidak habis begitu saja gitu. Setidaknya ada keabadian di dalam video itu sendiri gitu. Makanya banyak yang bertanya, kenapa sih kamu bikin konten pertanian? Saya sebenarnya tidak ingin menjadi konten kreator, cuma saya ingin mengabadikan hasil pemikiran saya, hasil baca buku saya, hasil diskusi saya terhadap dunia pertanian itu gitu. Karena tidak tahu saya hari ini berpikir seperti ini, nanti di kemudian hari saya berpikir seperti apa gitu. Ya kembali lagi, itu yang menjadi alasan saya kenapa saya membuat video dan membagikannya di dalam YouTube gitu. Karena saya ingin melihat kekonsistenan diri saya terhadap dunia pertanian gitu. Jangan sampai saya hanya berkoar-koar, tidak membuat sesuatu terhadap bidang pertanian itu sendiri gitu. Kalau teman-teman lihat video-video di sebelumnya, saya setelah lulus kuliah, saya ingin benar-benar mengabdikan diri saya terhadap pertanian gitu. Saya belajar traktor, saya belajar nanam, saya belajar sistem lingkungan pertanian seperti apa. Kemarin setelah saya lulus, saya ingin melihat pertanian di Jawa Barat ujung sana, yaitu di Indramayu. Saya menetap di sana dan melakukan pembinaan terhadap para petani di sana gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin saya abadikan gitu, karena saya tidak tahu kedepannya seperti apa ya. Saya cuma ingin mengabadikan diri saya dan melihat apa sih yang menjadi komitmen saya terhadap dunia pertanian itu sendiri gitu. Tujuannya saya ingin itu mengabadikan hasil pemikiran saya terhadap pertanian itu sendiri gitu. Saya ingin melihat seberapa bisa sukses saya terhadap pertanian itu sendiri gitu. Maka bisa dilihat sejak kapan saya terjun ke pertanian dan beberapa tahun ke depan saya akan seperti apa di dunia pertanian itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat per hari ini, per video ini, saya mulai akan aktif lagi mengabadikan pemikiran saya terhadap pertanian dan apa saja yang saya lakukan terhadap pertanian, dan kedepannya saya akan jadi apa kedepannya, kalian bisa lihat di kemudian hari gitu. Kalau ya saya sukses, ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi terhadap yang menonton semua, dan kalau tidak juga berarti ada yang salah terhadap jalan saya dalam melakukan pengabdian terhadap dunia pertanian itu sendiri. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang tidak suka terhadap pertanian, tapi mereka suka terhadap hasil pertanian. Mereka olok-olokan pertanian, tapi mereka makan hasil pertanian itu sendiri gitu. Saya tidak ingin menjadi pecundang, saya ingin membuktikan dan mengabdikan hasil kuliah saya yang menjadi sumpah saya setelah saya jadi sarjana pertanian, yaitu mengabdikan diri saya terhadap dunia pertanian. Terkhusus para petani itu jangan sampai dibodoh-bodohi oleh pihak pemerintah. Dalam artian dibodohi seperti apa? Jangan hanya dijadikan lahan produksi saja. Ketika pemerintah ingin menutupi kebutuhan pangan, ya mereka menyuruh terhadap petani harus nanam ini gitu, dengan jaminan nanti pas panen akan dibayar dengan mahal. Tapi kenyataannya ketika panen, ya kita
ingin menjual saja susah gitu, apalagi ingin menjual dengan harga yang tinggi gitu. Maka dari itu saya ingin berbondong-bondong bersama-sama, berjalan beriringan dengan pemerintah, saya dari pihak petani, ya baiknya itu seperti apa gitu. Saya sebagai petani dan para pemimpin di negara ini yang akan mempunyai kebijakan terhadap pertanian itu sendiri. Apalagi sekarang menjelang tahun politik, ya bukan menjelang, sekarang sudah ada di tahun politik. Beberapa bulan lagi ke depan, sekitar 3 bulan setengah lagi atau 4 bulan, di bulan Februari kita akan melaksanakan pesta pemilu, di mana pemimpin kita akan ditentukan lagi siapa yang akan membawa nahkoda negara Indonesia ke depan untuk satu periode ke depan. Karena mau tidak mau kebijakan mereka itu akan mempengaruhi kita gitu. Jangan sampai kita sebagai para petani itu apatis terhadap sistem demokrasi di negara ini gitu. Dari kemarin-kemarin banyak, saya seringlah berdiskusi dengan para petani. Petani itu harus gimana, harus memilih siapa. Kalau harus memilih siapa, saya tidak mempunyai jawaban untuk itu. Namun saya mengedukasikan, tetap petani itu harus melek, dalam artian itu kita harus mempunyai pandangan siapa yang akan kita pilih gitu. Ya mau tidak mau nanti kedepannya itu akan berpengaruh terhadap kita gitu. Dan jangan sampai terjadi permusuhan atau kubu-kubuan itu karena kita beda yang akan dipilih gitu. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu saya sering menyampaikan, ya kita berada di negara demokrasi harus saling menghargai gitu, apa yang menjadi pilihan dia dan apa yang menjadi pilihan kita gitu. Itu karena per hari ini tuh ya petani gitu, ada yang melek terhadap informasi, ada yang enggak gitu. Mereka ada yang tahu siapa yang menjadi siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presidennya gitu. Nah, dari itu yang menjadi tugas kita dan tugas saya untuk selalu mengedukasikan, jangan sampai para petani ini apatis terhadap politik gitu, yang ujung-ujungnya nanti yang akan terdampaknya itu kita sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Tetap satu suara kita, suara diri kita itu akan menentukan siapa pemimpin yang akan menahkodai negara kita ke depan gitu. Per hari ini ya para petani banyak yang tidak tahu siapa saja yang menjadi calon presiden dan wakil presidennya. Sama saya suka dijelaskan, yang saya tahu itu kan per hari ini yang sudah ditetapkan ada 3 calon. Yang pertama yaitu ada Pak Prabowo sama Mas Gibran, ada Mas Anies sama Caimin, dan ada Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, saya dikasih tahu latar belakangnya dari mereka seperti apa dan visi misinya seperti apa. Namun saya jelaskan dari ketiga tersebut yang mereka mempunyai tujuan yang sama, yang ingin memajukan negara kita gitu. Menang atau tidaknya tetap kita yang akan menentukan gitu, karena di dalam sistem demokrasi yang menang itu yang memiliki suara terbanyak. Maka dari itu kita jangan apatis, kita masih mempunyai harapan yang baru lah, harapan yang jernih untuk negara kita itu sendiri gitu. Kalau kita apatis ya hasilnya bakal seperti itu juga gitu, nanti kedepannya tidak akan perubahan. Nah, mudah-mudahan siapapun yang akan menjadi presiden kedepannya dan menjadi DPR kedepannya ya adil lah terhadap rakyat, baik rakyat sipil atau rakyat yang lainnya juga gitu. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa saya sering membuat video di konten YouTube. Ya salah satunya saya ingin mengabadikan dan memacu diri saya supaya saya terus berkontribusi dan berpikir jernih terhadap dunia pertanian gitu, dan bisa menjadi tolak ukur kedepannya saya nanti gitu. Saya benar-benar fokus atau tidak terhadap dunia pertanian ini, dan hasilnya bisa kita sama-sama lihat nanti kedepannya saya akan seperti apa, akan menjadi orang apa kedepannya ketika saya banyak berbicara tentang pertanian itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan alasan saya. Apabila dari teman-teman ingin mengajukan atau mengkritik saya, apa yang saya ucapkan itu banyak salahnya, ya monggo gitu, saya sampaikan saja.
di kolom komentar, yang mudah-mudahan menjadi masukan terhadap saya, karena saya juga bukan makhluk yang benar gitu terhadap apa yang saya pikirkan. Tetap saya masih belajar, per hari ini juga saya masih terus belajar dan belajar, yang mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmunya itu dari teman-teman gitu, sehingga saya bisa lebih baik lagi di dalam pemikiran dan perbuatan. Ya mungkin segitu saja, terima kasih.